Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang instrumen hukum hak asasi manusia atau human rights. Saya Dewa Saputra, beranggotakan Ada Equita, Febiska, dan Gadis Talianur. Latar belakang. Cabang dari hukum internasional atau international law, yaitu hukum hak asasi manusia internasional atau international human rights law, atau ada yang menyebutkan dengan istilah hukum hak asasi manusia atau human rights law. Hukum hak asasi manusia internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan pihak yang diaturnya, yaitu negara dengan individu. Hak asasi manusia adalah hal dasar manusia yang dimiliki sejak manusia lahir. Hak asasi manusia diyakini merupakan pemberian Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap manusia. Instrumen hukum hak asasi manusia internasional. Instrumen hak asasi manusia internasional adalah instrumen atau peraturan tentang hak asasi manusia yang berlaku di dunia. Semua negara yang sudah mengakuinya harus melaksanakan semua yang disepakati. Standar HAM berasal dari hukum internasional. Sumber hukum internasional terdapat pada pasal 38 ayat 1, Statuta International Court of Justice atau ICJ, yang terdiri dari hukum perjanjian internasional, hukum kebiasaan internasional atau customary international law, prinsip hukum umum, putusan hakim, putusan pengadilan internasional, pendapat para ahli hukum internasional. Instrumen dibuat atas dasar kesepakatan bersama dalam rapat internasional. Instrumen internasional adalah pedoman penyelenggaraan HAM secara umum hampir semua negara di dunia. Perkenalkan, nama saya Equita Rosella. Sekarang saya akan membahas tentang Piagam PBB. Piagam PBB. Piagam PBB ini merupakan deklarasi pendirian PBB tahun 1945. Piagam PBB dianggap sebagai instrumen HAM yang pertama di dunia dan cakupan internasional dan diakui oleh banyak negara. Di mana kemerdekaan merupakan salah satu dari bagian dari HAM. Pasal 6 Piagam PBB sendiri menyatakan bahwa Dewan Sosial dan Ekonomi akan membentuk panitia-panitia di lapangan ekonomi dan sosial untuk memajukan hak asasi manusia dan panitia-panitia lainnya jika diperlukan untuk menjalankan tugasnya. Yang kedua, resolusi. Resolusi adalah keputusan yang diambil oleh suatu badan dalam hukum internasional, dalam hal ini adalah PBB. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universitas Declaration of Human Rights. Deklarasi Universitas Hak Asasi Manusia atau DUHAM merupakan langkah besar yang diambil oleh masyarakat internasional pada tahun 1948. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia resmi ditandatangani oleh banyak bangsa tanggal 10 Desember 1948. Hal ini merupakan puncak perjuangan para aktivis HAM dunia. Setelah Piagam Magna Carta tahun 1212 dan Piagam PBB yang menandai berdirinya organisasi internasional terbesar di dunia. Instrumen HAM atau konvensi internasional yang sudah diratifikasi. Konvensi adalah perjanjian internasional yang telah mempunyai kekuatan hukum. Konvensi mempunyai nama yang bermacam-macam, seperti Covenant, Fakta, Agreement, Charter atau Piagam, dan lain-lain. Beberapa instrumen HAM internasional yang sudah diratifikasi antara lain Konvensi Internasional tentang Anti-Apartheid yang banyak terjadi dalam bidang olahraga,
Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi atau Perbedaan Hak dan Kewajiban terhadap Perempuan dibandingkan tahun 1900 dibandingkan laki-laki tahun 1979. Konvensi ini diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 tanggal 27 Juli 1984. Konvensi tentang pemberian hak-hak politik kepada wanita agar wanita punya kedudukan yang sama dalam parlemen di negaranya. Tahun 1953, konvensi ini diratifikasi oleh Indonesia dengan UU nomor 68 tanggal 17 Juli 1998. Konvensi internasional tentang dilarangnya penyiksaan dan perlakuan merendahkan martabat manusia lainnya, meskipun orang tersebut adalah penjahat atau tawanan perang. Konvensi ini diratifikasi oleh Indonesia dengan UU nomor 5 tanggal 28 September 1998. Konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi ras yang masih terjadi di banyak negara. Konvensi ini diratifikasi dengan norma Biarritz Internasional adalah instrumen internasional HAM yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB. Beberapa instrumen khusus yang berkaitan dengan masalah yang perlu mendapat perhatian yaitu hak menentukan nasib sendiri, pencegahan diskriminasi, hak-hak perempuan, hak-hak anak, dan larangan penyiksaan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Febriska Taufani. Saya Febriska Taufani. Materi selanjutnya adalah prosedur dan lembaga pengawasan hukum hak asasi manusia. Prosedur dan lembaga pengawasan berdasarkan perjanjian internasional terdapat 7 mekanisme pengawasan yang dimandat perjanjian internasional terhadap HAM, yaitu pertama adanya Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, kedua adanya Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, 3 ada Konvenan Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial, keempat adanya Konvenan tentang penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan, 5 adanya Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat, 6 Konvensi mengenai hak-hak anak, 7 Konvensi Internasional tentang perlindungan hak-hak semua buruh, migran, dan anggota keluarganya. Ratifikasi Indonesia. Ratifikasi diartikan dengan penerimaan atau acceptance dan pengikutsertaan atau accession sebagai tindakan internasional dari suatu negara yang menyatakan kesepakatan dirinya untuk terikat pada suatu perjanjian. Keenam instrumen internasional yang telah diratifikasikan adalah adanya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang pengesahan Konvensi Internasional mengenai penghapusan semua bentuk diskriminasi rasial atau International Convention on the Elimination of Racial Discrimination tahun 1965. Yang kedua adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Yang ketiga adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2005 tentang pengesahan Konvenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Yang keempat adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan Konvenan penghapusan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Gadis Talianur. Kesimpulan, perlindungan terhadap HAM telah diatur baik pada tingkat internasional
maupun nasional. Pada tataran internasional, hampir seluruh sumber hukum internasional yang mengatur tentang perlindungan HAM menjadi rujukan bagi hakim Mahkamah Internasional dalam memutuskan sengketa yang terjadi. Perjanjian internasional sebagai instrumen internasional pada Statuta Internasional Court of Justice Pasal 38.1 secara tegas menyebutkan bahwa perjanjian konvensi internasional yang menetapkan norma hukum yang diakui oleh negara pihak yang terlibat merupakan sumber utama dalam hukum internasional HAM. The Bill of Human Rights International adalah instrumen umum HAM yang terdiri dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, DUHAM, dan dua konvener internasional, yakni Konvenan tentang Hak Sipil dan Konvenan tentang Hak ECOSOC. Selanjutnya, prosedur berdasarkan Piagam PBB dikembangkan dengan resolusi ECOSOC yang menentukan prosedur umum sesuai resolusi 1235 yang terdiri prosedur pengawasan yang ditujukan kepada negara dan yang ditujukan secara tematis. Resolusi 1503 mengatur prosedur khusus atau rahasia konfidensial. Selain itu, terhadap kejahatan HAM berat, PBB mengadopsi Statuta Roma mengenai pengadilan pidana internasional, di mana pelakunya dapat diadili oleh pengadilan pidana internasional berdasarkan yuridiksi kewenangan yang ditentukannya. Sebagaimana bagian dari masyarakat dunia, Indonesia telah meratifikasi beberapa instrumen internasional tentang HAM. Ratifikasi dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang dan keputusan Presiden. Slide selanjutnya. Terima kasih. Sekian hasil dari presentasi kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf untuk yang sebesar-besarnya.